Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini admin akan membawakan kabar yang menyenangkan nih bro bagi teman-teman semuanya pecinta atau pendukung pindahnya ibu kota baru ke IKN Nusantara. Kenapa? Karena calon ibu kota baru kita ini bro yang tercinta ini sudah siap disokong oleh negara sahabat kita bro, yaitu The Red Dragon. Sebagaimana kita ketahui, jika Cina berinvestasi di Indonesia, mereka tidak akan main-main. Mereka selalu berkomitmen dan tidak banyak bacot bro. Terlebih lagi, tidak banyak nego seperti negara-negara lainnya, khususnya negara barat ya. Sebagai contoh seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan menggandeng tim pakar dari Shenzhen, Cina untuk ikut membangun ibu kota negara di IKN Nusantara. Saya ketemu juga utusan khusus Presiden MBZ dari Abu Dhabi. Mereka sangat senang sekali berkolaborasi dengan tim dari Shenzhen. Jadi nanti kita akan lihat ada kombinasi tim Indonesia, Tiongkok, dan Shenzhen. Karena ada 9 klaster yang ada di ibu kota baru, nanti kita akan cari. Luhut menjelaskan pihaknya juga telah bertemu dengan utusan khusus Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, yang nantinya akan bergabung dengan tim Shenzhen dan tim IKN. Luhut menambahkan, tim IKN juga sudah menerima banyak minat dari perusahaan Cina. Ia pun telah meminta National Development and Reform Commission atau NDRC untuk merekomendasikan perusahaan mana saja yang nantinya bisa bekerja sama di IKN Nusantara. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Ketua NDRC Zheng Zanji di Beijing, Cina, pekan lalu, Luhut menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk mengundang Cina berinvestasi di ibu kota negara Nusantara. Setelah mendarat di Bandara Internasional Beijing, Menko Marves bergegas menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok. Pertemuan ini menurut beliau adalah pertemuan pertama kali dengan perwakilan negara Asia setelah beliau dilantik. Sebenarnya Cina selama ini sudah menunggu bro, pintu Indonesia terbuka khususnya untuk IKN Nusantara. Namun pemerintah sendiri sedang menyeleksi investor manakah yang cocok untuk IKN. Ya karena Indonesia kan bukan era yang dulu lagi bro, yang gak suka pada investor yang bertele-tele dan banyak syarat. Jadi salah besar bro yang bilang nih atau banyak bacot IKN kekurangan investor. Bahkan Cina sejak Maret 2022 sudah menunggu bro. Ya jual mahal lah dikit Indonesia kan lagi seksi-seksinya nih di mata dunia. Hal ini dibuktikan dengan Duta Besar Cina. Cina terbuka atas peluang kerjasama investasi pada proyek ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ketertarikan itu muncul pasca melihat kesungguhan Presiden Joko Widodo dalam pengerjaannya. Cina tertarik dengan ide ini dan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk itu dan terbuka untuk menggait partner ikut serta dalam program ini. Hal itu disampaikan Duta Besar Cina Lu Kang di lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Kabupaten Purwakarta pada Kamis Maret 2022 yang lalu bro. Lu Kang mengatakan para pejabat dan pengusaha Cina di level teratas pun sudah mengetahui bahwa adanya proyek pembangunan IKN di Indonesia. Wih, keren nih informasi, nah sudah nyampe kemana-mana nih IKN. Menurutnya pihak-pihak tersebut akan senang jika ada tawaran yang tepat dan spesifik untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah Republik Indonesia.
Oleh karenanya, waktu itu ia masih menunggu ada tawaran yang pasti dari Indonesia sendiri. Di sisi lain, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, baik masyarakat maupun investor tak perlu lagi ragu terhadap proyek IKN ini untuk bergabung dalam proyek tersebut. Dan diketahui hingga saat ini akumulasi investasi Cina di Indonesia telah mencapai 30,8 miliar US dollar sejak tahun 2014 hingga 2022. Investasi ini berhasil melahirkan 15.906 proyek dan mencatatkan negeri tirai bambu itu sebagai investor ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Bahlil memastikan Indonesia akan terus melakukan berbagai perbaikan dan efisiensi sehingga bersama-sama dengan Tiongkok bisa berjuang menjadi negara maju pada tahun 2045 kelak. Selain itu ada sekitar 16 negara tertarik pada IKN Nusantara. Jadi jangan ragu lagi deh dalam kemampuan Indonesia dalam hal diplomasi atau menarik investor. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Bambang Susantono mengungkapkan, telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest investasi di IKN Nusantara dari 16 negara. Menurutnya, persentase LOI atau letter of interest ini cukup rata karena wilayah domestik turut menyumbang LOI sebanyak 50% dan 50% lainnya berasal dari pihak asing. Meski begitu, menurut dia pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur sesuai on the track. Terima kasih. Hari ini Bapak Presiden dengan beberapa menteri dan kami membahas tentang status-status minat investasi yang berkembang hingga hari ini. Dapat saya laporkan bahwa sebelum Bapak Presiden melakukan market sounding atau jajak pasar, nah setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Saya garis bawahi tahap pertama ya, di kawasan inti pusat pemerintahan. Belum lama ini OIKN dan United National Development Program atau UNDP berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Investor dari luar negeri menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Keterkaitan investor terhadap proyek pembangunan IKN terutama dari Cina terlihat begitu antusias. Ketertarikan yang sama juga ditunjukkan perusahaan-perusahaan raksasa dari Cina. Mereka menyampaikan LOI di IKN melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldjoko di Gedung Binagraha, Jakarta. Dan ini daftar 8 perusahaan raksasa asal Cina yang ngebet berinvestasi di IKN Nusantara. China Harbor, kemudian CSSC Hong Kong Shipping Company Limited, China Communication Construction Company, China National Technical, Power China, kemudian China State Construction Engineering, China Urban Rural Holding Group, State Power Investment Corporation Limited, China CKK Power Indonesia, dan Indonesia Goldstone International melalui Chen Tianlu. Nah itu guys, informasi tentang investor asal Cina yang segera akan hadir di IKN Nusantara secepatnya. Semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara ini lancar kita doakan bersama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.